Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rama Saputra dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi, kelas 12 TKJA. Di video ini, saya akan membahas tentang Politeknik Negeri Semarang. Pembahasan kita akan dimulai dari pengertian Politeknik, kemudian Politeknik Negeri Semarang, sejarahnya, visi dan misinya, lambang, dan terakhir jurusan serta prodinya. Politeknik dalam pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, institut, sekolah tinggi, dan universitas. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Semarang atau disingkat Polines adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Awal mulanya Polines bernama Politeknik Undip. Sejak tahun 1997, Politeknik Undip menjadi institusi mandiri yang terpisah dari Undip, sehingga namanya berubah menjadi Politeknik Negeri Semarang. Selanjutnya kita akan membahas sejarah Politeknik Negeri Semarang. Pada saat pertama kali menerima mahasiswa baru di tahun 1982, Politeknik Negeri Semarang saat itu bernama Politeknik Universitas Diponegoro dan membuka 3 jurusan, yaitu jurusan teknik sipil, jurusan teknik mesin, dan jurusan teknik elektro. Dalam perkembangannya, dibuka jurusan tata niaga tahun 1985, dan pengembangan jurusan teknik elektro menjadi jurusan teknik listrik dan jurusan teknik elektronika atau telekomunikasi. Kemudian, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 313O 1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang penataan politeknik dalam lingkungan universitas dan institut negeri. Maka, pada tahun 1992, dilakukan penataan jurusan dan program studi di Politeknik Universitas Diponegoro menjadi sebagai berikut. Pertama, jurusan teknik sipil dengan program studi D3 konstruksi gedung dan D3 konstruksi sipil. Yang kedua, jurusan teknik mesin dengan program studi D3 teknik mesin dan D3 teknik konversi energi. Yang ketiga, jurusan teknik elektro dengan program studi D3 teknik listrik, D3 teknik elektronika, dan D3 teknik telekomunikasi. Yang keempat, jurusan akuntansi dengan program studi D3 akuntansi dan D3 keuangan dan perbankan. Serta yang kelima, jurusan administrasi niaga dengan program studi D3 kesekretariatan dan administrasi perkantoran. Selanjutnya, sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 175O 1997 tanggal 6 Agustus 1997, Politeknik Universitas Diponegoro dinyatakan sebagai satuan kerja mandiri dengan nama Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Politeknik Negeri Semarang memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi yang diakui, mampu bersaing, akuntabel, berkarakter, dan beretika dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Kemudian, Politeknik Negeri Semarang memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pendidikan tinggi vokasi bidang teknologi dan bisnis yang unggul, berkarakter, dan beretika. Yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi dan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen institusi melalui perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Yang keempat, meningkatkan dan menguatkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter dan beretika. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang lambang Politeknik Negeri Semarang. Lambang Politeknik Negeri Semarang berbentuk segi 5 simetris berwarna dasar biru tua yang dikelilingi list berwarna kuning emas. Persegi 5 bermakna Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Keris bermakna ciri khas kedaerahan Jawa Tengah sebagai provinsi tempat Polines berada. Bentuk 5 pada keris bermakna jumlah jurusan yang ada pada saat Polines didirikan. Kuncup melati yang sedang mekar bermakna pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Daun bunga berjumlah 8 helai bermakna bulan Agustus sebagai bulan kelahiran Polines. Bangunan industri bermakna pengembangan sumber daya manusia yang profesional. Bangunan berjumlah 6 buah bermakna tanggal didirikannya Polines. Pintu berjumlah 10 bermakna tahun kelahiran Polines tahun 1982 dengan menjumlahkan 2 angka di depan 1 tambah 9.
atau 2 angka di belakang, 8 tambah 2. Materi selanjutnya kita akan membahas jurusan dan prodi yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Semarang memiliki 5 jurusan dengan masing-masing prodi, yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Akuntansi, dan Administrasi Bisnis. Pertama, kita akan membahas tentang jurusan Teknik Sipil dengan program studi D3 Konstruksi Gedung. Lulusan program ini memiliki kompetensi merencanakan, melaksanakan pekerjaan, dan pengawasan pada konstruksi gedung skala kecil dan skala medium. Membantu mengelola sumber daya, alat, bahan, tenaga, waktu, dan dana pada pekerjaan skala medium. Membantu menganalisis dan menerapkan data hasil pengujian mutu di lapangan maupun di laboratorium dalam pekerjaan skala medium. Membantu menyusun dokumen kontrak, menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan teknis lapangan pada pekerjaan kompleks, dan mengidentifikasi kerusakan serta melaksanakan perbaikan bangunan gedung skala medium. Selanjutnya, kita akan membahas program studi D3 Konstruksi Sipil. Lulusan ini memiliki kompetensi merencanakan, melaksanakan pekerjaan, dan melaksanakan pengawasan pada konstruksi bangunan air, struktur penahanan tanah, dan pengerasan jalan raya pada skala medium. Membantu mengelola sumber daya, alat bahan, tenaga, waktu, dan dana pada pekerjaan skala medium. Membantu menganalisis dan menerapkan data hasil pengujian mutu di lapangan maupun di laboratorium dalam pekerjaan skala medium. Memahami dan membantu menyusun dokumen kontrak, menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan teknis lapangan pada pekerjaan kompleks, mengidentifikasi kerusakan, dan melaksanakan perbaikan bangunan skala medium. Selanjutnya, kita akan membahas program studi D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Program Sarjana Sains Terapan atau STR yang berorientasi mendidik mahasiswa menjadi tenaga profesional pelaksana konstruksi gedung yang mengutamakan kemampuan teknik dan manajemen perbaikan dan perawatan gedung. Kemudian, kita akan membahas program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Program Sarjana Sains Terapan, Perancangan Jalan dan Jembatan diharapkan mampu melakukan fungsi manajerial, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah dalam perancangan jalan dan jembatan yang kompleks, secara mandiri dan profesional. Selanjutnya, kita akan membahas jurusan Teknik Mesin dengan program studi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Konversi Energi, dan SST Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. D3 Teknik Mesin. Lulusan program ini memiliki kompetensi perancangan mesin dan komponen komputer, pemilihan bahan standar mesin dan komponen, gambar dan proses pengerjaan mesin, komponen konvensional dan modern, operasi mesin, perkakas, dan CNC. Teknik perawatan dan perbaikan mesin industri, mesin perkakas, mesin kalor, mesin fluida, manajemen perawatan, dan menggambar mesin beserta instalasinya. Kemudian, program studi D3 Teknik Konversi Energi. Lulusan program ini memiliki kompetensi mengoperasikan, menginstalasi dan perbaikan dan perawatan pada pembangkit tenaga listrik, meliputi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, beserta infrastrukturnya. Yang terakhir, program studi SST Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Lulusan program studi ini mampu merencanakan dan melaksanakan sistem produksi dan perawatan berbasis teknologi informasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini, menghasilkan karya inovatif yang dapat diandalkan dan peluang memperoleh hak intelektual serta karya ilmiah terapan bidang teknik mesin, produksi, dan perawatan. Materi selanjutnya, jurusan Teknik Elektro dengan program studi D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Elektronika, D3 Teknik Telekomunikasi, D3 Teknik Informatika, dan SSC Teknik Telekomunikasi. Program studi D3 Teknik Listrik memiliki kompetensi terhadap perancangan, pelaksanaan perawatan, dan perbaikan instalasi rumah tinggal, industri gedung, komersial, serta mampu merancang bangun sistem kendali listrik industri berbasis elektromagnetik dan atau PLC, Program Logic Control.
Program studi D3 Teknik Elektronika memiliki kompetensi dalam bidang kontrol elektronik industri, instrumentasi elektronik, kontrol dengan mikroprosesor dan elektronika industri, telekomunikasi dan information technology atau IT. Program studi D3 Teknik Telekomunikasi, lulusan program ini memiliki kompetensi terhadap instalasi dan perawatan infrastruktur dalam bidang jaringan komunikasi data atau Internet of Things, bidang mobile communication atau handphone, dan lain-lain, jaringan akses telepon broadband atau pengembangan telepon kabel menjadi telepon multimedia. Kemudian, program studi D3 Teknik Informatika memiliki kompetensi terhadap instalasi dan perawatan dalam bidang infrastruktur jaringan komputer dan mobile communication, stressing pada konten software, informasi teknologi atau IT dan informasi. Program studi SST Teknik Telekomunikasi memiliki kompetensi pekerjaan instalasi, perawatan, serta pemeriksaan gangguan atau troubleshooting pada peralatan telekomunikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak dari yang sederhana sampai yang kompleks. Memiliki kemampuan membuat dan melaksanakan perencanaan aplikasi telekomunikasi informasi, serta mampu menguasai teknologi informasi terkini. Selanjutnya, kita akan membahas jurusan akuntansi dengan program studi D3 Akuntansi, D3 Keuangan dan Perbankan, SST Komputerisasi Akuntansi, SST Perbankan Syariah, dan SST Akuntansi Manajerial. Program studi D3 Akuntansi menjadi program studi yang ikut memajukan kemandirian bidang akuntansi bagi bangsa Indonesia serta peradaban dunia. Kemudian program D3 Keuangan dan Perbankan, lulusan program ini memperoleh jasa kelulusan dengan gelar ahli madya atau AMD. Program studi SST Komputerisasi Akuntansi, program ini memiliki kompetensi pada kemampuan manajerial di bidang akuntansi, komputerisasi akuntansi, desain dan kontrol sistem, sistem informasi manajemen perusahaan, serta berwawasan kewirausahaan. Program studi SST Perbankan Syariah, lulusan program studi ini memperoleh ijazah kelulusan dengan gelar sarjana sains terapan perbankan syariah, serta sertifikat kompetensi kerja yang salah satunya mengacu pada Kepmenaker Trans nomor 30 Men 2 2008 tentang SKKNI Bank Perkreditan Syariah. Terakhir, program studi akuntansi manajerial. Lulusan program studi ini memperoleh ijazah dan kelulusan dengan gelar sarjana sains terapan atau SST Akuntansi Manajerial. Selanjutnya, kita akan membahas administrasi bisnis dengan program studi D3 Administrasi Bisnis, D3 Manajemen Pemasaran, SST Manajemen Internasional, dan SST Administrasi Bisnis Terapan. Untuk mendukung kinerja perusahaan dalam administrasi dan manajemen, Politeknik Negeri Semarang membuka program studi D3 Administrasi Bisnis dengan pendekatan Production Based Education atau PBA. Program studi D3 Manajemen Pemasaran memiliki kompetensi disiplin ilmu dalam bidang pemasaran, terampil menggunakan teknologi informasi, meliputi kemampuan mengoperasikan komputer, memproduksi dan memelihara dokumen, mengoperasikan sistem informasi secara otomatis, memonitor dan memelihara sistem komputerisasi bidang pemasaran, dan mampu berbahasa Inggris bisnis secara aktif dan pasif. Program studi SST Manajemen Bisnis Internasional memiliki kompetensi dalam mengelola operasional perusahaan domestik yang berorientasi ekspor atau impor secara profesional di bidang administrasi, mampu mengelola operasional perusahaan cabang atau subsidiari dari perusahaan multinasional secara profesional, mengelola operasional perusahaan jasa di bidang ekspor dan impor, berkomunikasi bisnis internasional baik dengan bahasa Indonesia, Inggris, maupun bahasa Jepang. Program studi SST Administrasi Bisnis Terapan sepenuhnya akan dipersiapkan untuk peran multifaceted dari manajer kantor. Sekian materi ini saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di web polinasac.id. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.